Malam itu, rumah terasa sepi banget. Jam di dinding baru menunjuk pukul 7, tapi rasanya kayak udah larut. Lampu ruang tamu terang, tapi hawa sunyi bikin aku ngerasa nggak nyaman. Seharian tadi rumah jadi kosong, karena bapak sama ibu buru-buru berangkat keluar pulau, nengok kakek yang lagi sakit keras. Aku sempat ditawarin ikut, tapi karena besok ada panggilan kerja, akhirnya aku nggak ikut. Aku Yuna, 23 tahun, masih muda, putih, kata orang imut dan awet muda. Aku ini memang gampang panik kalau pas sendirian, apalagi malam. Di perumahan ini, kalau udah lewat jam 7 pasti langsung sepi. Tiap kali ada suara motor lewat depan rumah, atau ada anjing tetangga menggonggong, aku langsung celingak-celinguk. Sambil rebahan di sofa, aku ngerasa nggak betah. Akhirnya aku ambil HP terus nelpon Fajar, pacarku. Fajar ini 27 tahun, ganteng, udah kerja kantoran. Orangnya kalem, tapi kalau pas aku manja, biasanya dia luluh juga. Sayang, aku takut sendiri nih di rumah. Bapak ibu keluar kota semua, kamu bisa dateng nggak? Sekarang? Boleh, tunggu sebentar ya. Aku belum selesai makan. Iya, please. Aku beneran takut nih. Kamu cepetan dikit ya. Iya. Aku habisin makan dulu. Tunggu aku ya, gak usah takut. Aku senyum lega. Rasanya kayak langsung dapet perlindungan. Biarpun kadang aku suka ngambek gak jelas. Tapi kalau pas lagi butuh, Fajar gak pernah nolak. Sambil nunggu dia datang, aku bolak-balik jalan dari kamar ke ruang tamu. AC aku matiin, lebih nyaman pakai kipas biar nggak terlalu hening. Aku juga sempat buka pintu depan, ngintip keluar. Jalanan sepi, cuma ada suara jangkrik sama sesekali motor lewat. Sekitar setengah jam kemudian, bunyi motor berhenti di depan rumah. Deg-degan bercampur lega, aku buru-buru buka pintu. Yun! Suara Fajar terdengar. Aku langsung narik tangannya masuk. Ya ampun, akhirnya kamu datang juga. Aku beneran gak betah sendirian. Fajar senyum kecil, tangannya otomatis ngetuk kepalaku pelan. Dasar manja. Di rumah sendiri kok, udah kayak gini. Aku manyun, tapi dalam hati seneng banget. Kehadiran dia, bikin rumah yang tadinya sepi jadi berasa nyaman. Begitu Fajar masuk, suasana rumah langsung kerasa beda. Dari tadi yang hening bikin deg-degan, sekarang malah jadi hangat. Aku duduk di sofa, Fajar ikut nimbrung di sebelahku. Capek nggak, sayang? Tanyaku sambil ngelirik manja. Lumayan, tapi kalau udah ketemu kamu sih, kayaknya capeknya jadi hilang. Jawabnya sambil nyengir. Aku ketawa kecil, terus nyenderin kepala ke bahunya. Rasanya nyaman banget. Fajar melingkarkan tangan ke bahuku, ngebuat aku makin nempel. Dari dulu aku emang manja kalau sama dia. Kadang suka bikin dia gemes sendiri. Ya ampun Yun, kamu ini masih kayak anak kecil aja. Ucapnya sambil mencubit pipiku pelan. Aku manyun, emang kenapa? Kamu suka kan kalau aku manja gini ke kamu? Dia ketawa, matanya hangat banget. Lalu tanpa banyak kata, Fajar mencium keningku. Aku spontan merem, ngerasain kelembutan itu. Dari kening, turun ke pipi, lalu ke bibir. Degup jantungku kerasa makin kencang. Aku tahu Fajar sering kali kebawa suasana. Apalagi kalau pas kami lagi berduaan gini. Yun, bisiknya di sela ciuman. Aku sadar arah Fajar mulai melewati batas. Tangannya sempat bergerak lebih jauh, bikin aku cepat-cepat menahan. Fajar sudah, jangan... Ucapku pelan sambil menahan tangannya. Dia terdiam lalu menatapku. Aku tarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku maunya nanti aja setelah kita nikah. Kamu ngerti kan? Fajar menghela napas, jelas dia agak kecewa tapi berusaha sabar. Iya, aku ngerti. Maaf ya, kebawa suasana. Aku tersenyum kecil, lalu menggenggam kedua tangannya erat-erat. Aku sayang kamu. Tapi aku pengen semua indah waktunya.
Bentar lagi juga kita sah kok, orang tua udah setuju semua. Mata Fajar melembut, lalu dia mengusap rambutku. Aku juga sayang kamu. Ya udahlah, aku tahan demi kamu. Aku langsung meluk dia erat-erat. Rasanya damai banget. Walau kadang aku takut kalau dia kecewa. Tapi aku yakin Fajar serius. Buktinya, keluarga kami udah saling kenal. Tinggal nentuin tanggal baik aja buat lamaran resmi. Malam itu kami cuma habisin waktu berdua dengan obrolan santai, sesekali bercanda, sesekali ciuman kecil. Aku merasa tenang. Fajar memang pasangan yang tepat. Orang yang sabar nunggu aku sampai waktunya tiba. Malam itu, rasanya aku sama Fajar kayak pasangan yang udah tinggal serumah aja. Kami punya kesibukan masing-masing. Fajar asik nonton TV sambil rebahan di sofa. Sementara aku di kamar sibuk main HP, sesekali buka sosmed. Jam di dinding nunjukin pukul 10 malam. Aku mulai merasa ngantuk. Jar, aku tidur duluan ya. Kamu jangan begadang lama-lama, kataku dari pintu kamar. Iya sayang, aku nonton sebentar aja, nanti juga ketiduran sendiri, jawabnya santai. Aku masuk kamar, matiin lampu, lalu berbaring. Tapi ternyata nggak gampang buat merem. Mungkin karena suasana rumah lagi sepi banget tanpa orang tua. Atau karena pikiranku nggak berhenti mikirin macem-macem. Sekitar setengah jam aku belum bisa tidur, cuman bolak-balik di atas kasur. Tiba-tiba, dari arah pintu depan, terdengar ketukan pelan. Tok, tok. Suara itu disusul panggilan lirih seorang wanita. Yuna. Aku langsung merinding. Deg-degan, ku pasang telinga baik-baik. Suaranya, rasanya nggak asing. Aku keluar kamar pelan-pelan. Pas lewat ruang tengah, aku lihat lampu TV udah mati. Cuma sisa remang dari luar jendela. Samar kelihatan, Fajar udah pulas tertidur di sofa. Selimut seadanya menutupi tubuhnya. Aku tarik napas dalam, memberanikan diri ke pintu depan. Suara itu terdengar lagi. Jelas banget kali ini. Yuna, akhirnya aku buka pintu. Betapa kaget sekaligus lega. Ternyata itu Mbak Tika, sepupuku. Aku langsung manggil pelan. Mbak Tika, astaga, tak kirain tadi siapa. Dia tersenyum canggung. Kamu kaget ya? Maaf ya, tiba-tiba datang malam-malam. Tadi bapakmu telepon aku, katanya disuruh nemenin kamu biar nggak sendirian di rumah. Aku baru sempet sekarang. Aku langsung manggut, perasaan takut tadi berubah jadi hangat. Ya udah, ayo masuk Mbak. Aku ajak Mbak Tika masuk, lalu duduk sebentar di ruang tamu. Tapi, karena aku nggak enak kalau ngobrol keras-keras, akhirnya aku bisikin, Mbak, ngobrol ke kamar aku aja yuk. Dia setuju. Kami masuk ke kamar, suasana jadi lebih tenang. Meski dalam hati, aku masih kepikiran. Kenapa Bapak bisa kepikiran nyuruh Mbak Tika datang sejauh ini malam-malam? Tapi aku nggak nanya banyak, karena aku sendiri sebenarnya seneng ada yang nemenin. Malam itu, aku dan Mbak Tika akhirnya tidur bareng di kamarku. Rasanya aneh juga, udah lama banget nggak satu kasur sama dia. Dari dulu kalau lagi kumpul keluarga, aku memang deket sama Mbak Tika. Dia seumuran lebih tua beberapa tahun, tapi masih asik buat diajak ngobrol. Kami sempat cerita sebentar sebelum tidur, tapi aku benar-benar lupa bilang kalau di depan TV ada Fajar yang tertidur. Entah karena lupa atau memang nggak kepikiran. Mbak Tika juga kelihatannya nggak tahu. Sekitar tengah malam, aku kebangun sebentar karena Mbak Tika beranjak dari kasur. Aku ke kamar mandi dulu, Yun, katanya pelan. Karena ngantuk banget, aku cuma angguk setengah sadar, lalu tarik selimut lagi. Nggak lama, dari arah luar kamar, samar-samar ku dengar suara obrolan. Aku nggak jelas siapa yang bicara, hanya terdengar lirih, suara perempuan dan laki-laki. Tapi karena rasanya ngantuk berat, aku malas mikirin lebih jauh. Aku mikirnya, mungkin Mbak Tika lagi nelepon di luar. Atau lagi apa, aku nggak sempat mikir. Waktu terus berjalan, tapi Mbak Tika tak kunjung balik ke kamar. Aku sempat melirik jam di HP, sudah hampir 11:30 malam.
Mata semakin berat, aku pun akhirnya menyerah. Dengan pikiran setengah bingung, kenapa Mbak Tika lama banget di luar. Aku tertidur lagi tanpa sempat menunggu. Tanpa sadar, aku kebangun lagi sekitar jam 1:30 malam. Lampu kamar masih nyala redup, tapi tempat tidur di sampingku kosong. Mbak Tika belum juga balik. Perasaanku jadi tambah nggak enak. Pelan-pelan aku bangun, membuka pintu kamar. Suasana rumah hening banget. Dari arah ruang tamu, cahaya TV redup meskipun suaranya pelan banget. Aku melangkah dengan hati-hati, berharap ketemu sama Mbak Tika. Tapi, yang bikin aku berhenti sejenak, samar-samar terdengar suara bisik-bisik. Aku pasang telinga, jelas itu suara laki-laki dan perempuan. Suaranya pelan tapi cukup bikin aku yakin kalau itu Fajar dan... Mbak Tika. Aku berdiri terpaku di depan pintu kamar, jantungku berdetak kencang. Udah, suaramu jangan keras-keras. Yuna bisa bangun nanti. Suara Fajar, lirih tapi jelas. Aku langsung merinding. Kupegang gagang pintu, ingin maju tapi kakiku berat. Antara penasaran, takut, dan gak percaya. Mbak Tika juga terdengar menimpali. Iya, aku tahu. Tapi, kalau dia bangun gimana? Aku makin bingung. Pikiran bercampur aduk. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Kenapa kok? Mereka bisa ngobrol di jam segini. Sembunyi-sembunyi pula. Aku mundur pelan, kembali ke kamar. Tubuhku lemas, mataku panas menahan perasaan yang aneh. Antara marah, cemburu, tapi juga ragu apakah aku salah dengar. Akhirnya aku rebah lagi di kasur, menarik selimut sampai menutupi wajahku. Aku mencoba meyakinkan diri, mungkin mereka cuma ngobrol biasa, Yuna. Jangan mikir yang aneh-aneh. Tapi dalam hati kecilku, rasa curiga itu mulai tumbuh. Aku terlelap dengan pikiran yang nggak karuan, sementara Mbak Tika belum juga masuk ke kamar sampai aku terpejam. Sekitar jam 6 pagi aku kebangun. Suasana rumah udah nggak terlalu sepi lagi. Ada aroma harum yang bikin perut keroncongan. Begitu aku keluar kamar, ternyata Mbak Tika udah ada di dapur, sibuk ngaduk wajan. Pagi Yun, aku bikinin nasi goreng ya, biar kamu nggak repot, katanya sambil senyum. Aku cuma bisa bengong sebentar, lalu ikutan senyum. Ya ampun, makasih banget Mbak. Cepet amat udah bangun. Pas aku jalan ke ruang tamu, Fajar juga ternyata udah bangun. Dia duduk santai di sofa depan TV, main HP sambil senyum-senyum sendiri. Entah baca chat siapa, aku nggak tahu. Pagi sayang, sapanya. Pagi juga sayang, jawabku sambil nyengir kecil. Jujur, sebenarnya aku masih kepikiran bisikan yang kudengar semalam. Tapi aku tahan aja di dalam hati. Nggak lama kemudian, sarapan siap. Kami bertiga makan bareng, lesehan di karpet depan TV. Suasana awalnya hangat. Aku duduk dekat Fajar, kayak biasa langsung manja-manja. Sesekali aku nyuapin dia, terus sambil bercanda ketawa-ketawa. Tapi, sempat aku lihat dari sudut mataku, aku lihat Mbak Tika agak aneh. Dia cuman makan pelan, lebih banyak diam, sesekali melirik ke arah kami dengan tatapan yang nggak bisa aku tebak. Bukan cemburu, tapi juga bukan sekadar kaget. Ada sesuatu di wajahnya yang bikin aku makin kepikiran. Selesai makan, aku langsung inisiatif bersihin piring dan gelas. Biar aku aja yang bersihin, Mbak. Mbak Tika buru-buru berdiri. Ya udah, kalau gitu, aku mandi dulu ya, Yun. Begitu Mbak Tika masuk kamar mandi, tinggal aku sama Fajar di ruang tamu. Dia malah nggak lepas pandang dariku. Sambil nyender di sofa, Fajar sengaja usil, godain aku yang lagi bolak-balik bawa piring ke dapur. Jangan diliatin terus, aku lagi sibuk nih, kataku sok jutek. Dia malah nyengir. Lagian kamu kalau lagi repot gitu malah kelihatan lucu banget. Aku cuma manyun, pura-pura nggak peduli. Tapi dalam hati ada ganjalan. Senyum Fajar itu sama persis kayak senyum semalam. Pas aku dengar dia lagi bisik-bisik di ruang tamu. Selesai berberes, aku gantian mandi. Air dingin pagi itu lumayan bikin segar. Tapi di pikiranku masih sempat kebayang suasana aneh tadi malam. Aku coba buang jauh-jauh rasa curiga, nggak mau terlalu kepikiran.
Habis mandi, aku siap-siap seadanya. Aku pilih baju rapi, celana bahan, dan blus polos, sedikit bedakan wajah biar nggak pucat. Hari ini kan penting banget. Aku harus datang memenuhi panggilan kerja dari minimarket yang kemarin nelpon. Pas aku keluar kamar, Fajar sudah siap dengan motornya. "Ayo Yun, ntar telat loh," katanya sambil nenteng helm buat aku. Aku senyum, langsung pakai helm. "Makasih ya sayang, untung ada kamu, kalau nggak aku bingung mau berangkat gimana." Mbak Tika kelihatan dari dapur, dia baru selesai beberes piring. "Hati-hati ya Yun, semoga lancar," ucapnya sambil senyum kecil. Aku balas senyum. "Iya mbak, aku berangkat dulu ya, santai aja di rumah." Fajar dan aku pun berangkat. Jalanan agak ramai karena jam berangkat kerja. Aku melingkarkan tangan di pinggang Fajar. Sesekali ngobrol kecil di sepanjang jalan. Sekitar 15 menit, kami sampai di depan sebuah minimarket yang lumayan besar. Bangunannya masih kelihatan baru, catnya cerah, dan ada beberapa pegawai berseragam yang mondar-mandir di depan pintu. Fajar berhenti di depan gerbang, lalu bantu melepas helm yang aku pakai. "Nih, kamu turun sini aja. Aku langsung lanjut ke kantor ya, soalnya udah mepet juga." Aku mengangguk, lalu buru-buru turun. "Iya, makasih banyak ya udah nganter. Nanti aku kabarin kalau udah selesai." Dia sempat membelai kepalaku sebentar. "Semangat sayang, kamu pasti bisa." Aku tersenyum, berusaha percaya diri. Lalu aku melangkah masuk ke halaman minimarket, sementara motor Fajar sudah melaju pergi. Sekitar 1 jam, aku ikut training singkat dan pengenalan tempat kerja. Nggak terlalu berat, cuman dikenalin sama supervisor, tata cara administrasi, sama komputer yang bakal aku pakai nanti. Aku berusaha nyimak baik-baik, walaupun sempat agak tegang juga karena ini lingkungan baru. Setelah selesai, aku dipanggil ke ruangan kecil untuk tanda tangan kontrak. Rasanya lega banget, ijazah sarjana yang selama ini cuman nganggur akhirnya bisa kepakai. Posisi admin di minimarket ini memang nggak segengsi kantoran besar, tapi aku seneng. Paling enggak, aku punya tempat kerja tetap. "Mulai besok kamu udah resmi masuk ya Yuna," kata HR yang ngurusin aku. Aku senyum lega. "Iya Bu, terima kasih banyak. Karena semua urusan udah selesai, aku diizinkan pulang lebih cepat." Jam baru nunjukin pukul 10:30 siang. Aku sempat mau nelpon Fajar, tapi dia pasti sibuk kerja, jadi aku pulang sendiri. Aku keluar ke jalan raya, nunggu angkot. Matahari udah mulai terik, bikin aku agak silau. Setelah nunggu sebentar, akhirnya ada angkot kosong yang berhenti. Aku naik, duduk di pojok sambil memeluk tas berisi map kontrak kerja baruku. Sepanjang jalan aku sesekali senyum sendiri. Ada rasa bangga di hati. Akhirnya, aku bisa mulai mandiri, tanpa harus selalu bergantung ke orang tua atau ke Fajar. Tapi di sisi lain, ada sedikit rasa nggak tenang juga. Mengingat Mbak Tika di rumah sama Fajar semalam, aku geleng kepala, berusaha nggak mikir aneh-aneh. Mungkin cuman perasaanku aja. Toh mereka keluarga sendiri. Angkot terus melaju mendekat ke arah rumah. Aku tarik napas, bersiap menghadapi hal yang mungkin gak sesederhana kelihatannya. Angkot berhenti pas di depan gang. Aku buru-buru bayar ongkos, lalu turun. Jalan masuk ke perumahan terasa biasa saja, tapi langkahku ringan. Masih kebawa seneng gara-gara tanda tangan kontrak tadi. Tapi semua berubah begitu aku sampai depan rumah. Mataku langsung terpaku. Ada motor Fajar terparkir rapi di halaman. Aku spontan berhenti, jantungku berdebar nggak karuan. Bukannya dia bilang, dia mau langsung ke kantor tadi. Lah, kok malah di sini lagi? Perasaan aneh mulai muncul. Aku jalan pelan nyoba tenang. Kunci rumah aku pegang, tapi waktu masuk aku sengaja buka pintu pelan-pelan. Baru selangkah masuk, tiba-tiba telingaku menangkap suara yang bikin darahku seakan berhenti mengalir. Suara itu jelas berasal dari kamarku. Suara yang nggak asing, tapi kali ini terdengar nggak senonoh. Aku terdiam di ruang tengah, tubuhku gemetar. Perlahan aku dekati pintu kamarku yang tertutup rapat. Kudekatkan telinga, dan semakin jelas suara yang kudengar.
Suara manja perempuan, lalu suara laki-laki. Hatiku seketika mencelos. Aku kenal suara itu. Mbak Tika dan Fajar. Tanganku menutup mulut sendiri, berusaha menahan isakan. Tubuhku lemas, seolah semua tenaga hilang. Rasanya mustahil, tapi kenyataannya suara-suara itu nyata terdengar di balik pintu kamarku sendiri. Dunia seolah runtuh di kepalaku. Perasaanku gak karuan, hancur berantakan. Fajar, lelaki yang kupercaya, yang kubela mati-matian buat nunggu sampai nikah, justru berkhianat di rumahku sendiri. Dan Mbak Tika, sepupuku sendiri, orang yang semalam kuajak tidur sekamar, ternyata menusuk dari belakang. Aku gak sanggup lagi berdiri di situ. Pelan-pelan aku mundur, lalu keluar rumah. Di teras aku duduk, tubuhku lunglai, mata panas menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Aku hanya bisa menunggu di situ, dengan dada sesak dan pikiran kacau, sambil berharap mereka cepat keluar dari kamar. Aku gak tahu harus gimana. Tapi aku tahu satu hal, mulai detik itu, hubunganku sama Fajar nggak akan sama lagi. Aku masih duduk di teras dengan dada naik turun, mencoba menahan perasaan yang campur aduk. Sakit, marah, kecewa, semuanya jadi satu. Suara dari dalam kamar makin jelas, sampai akhirnya aku nggak kuat lagi. Aku bangkit, masuk ke ruang tamu, dan langsung nunggu di kursi, sambil menatap pintu kamarku yang masih rapat tertutup. Gak lama kemudian, pintu itu terbuka. Fajar keluar dengan wajah kaget melihat aku duduk di situ. Belum sempat dia bicara, Mbak Mita nyusul keluar dengan wajah panik, masih menutupi tubuhnya dengan selimut tipis. Aku berdiri menatap mereka bergantian dengan penuh rasa kecewa. Cukup, aku dengar semuanya. Mulai sekarang kalian berdua jangan lagi datang di rumah ini. Suaraku bergetar, tapi tegas. Fajar coba mendekat. Sayang, dengerin aku dulu, aku bisa jelasin. Aku langsung potong. Jangan panggil aku sayang. Keluar sekarang juga. Bawa semua barangmu. Mbak Mita cuma diam, wajahnya pucat. Aku menoleh ke dia. Kamu juga, Mbak. Aku kecewa. Aku nggak mau lagi kenal sama orang kayak kalian. Fajar berusaha meraih tanganku, tapi aku mundur. Pergi, Jar, sebelum aku benar-benar hilang kendali. Suasana hening sejenak, hanya suara napasku yang tersengal. Akhirnya, dengan wajah penuh rasa bersalah, mereka berdua masuk lagi ke kamar untuk ambil barang. Aku tetap berdiri di ruang tamu, nggak peduli seberapa sakit hati yang kurasakan. Beberapa menit kemudian, mereka keluar sambil bawa tas seadanya. Aku bukain pintu lebar-lebar. Keluar, tanpa banyak kata lagi, Fajar dan Mbak Mita melangkah keluar. Aku nutup pintu keras-keras, lalu terduduk di lantai sambil nangis sejadi-jadinya. Hari itu juga, aku sadar satu hal. Lebih baik sendiri daripada bertahan dalam luka dan pengkhianatan.